Nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang masalah salat. Kita masuk tentang bab mawaqitus shalah. Kemarin sudah kita bacakan hadis Abdullah bin Abbas yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat, dan pagi ini kita akan membacakan rinciannya ataupun syarahnya ya. Kita mulai dari penjelasan yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah, as-salatul mafrudatu khamsun. Salat yang diwajibkan jumlahnya ada 5. Mafruḍah, fardun, wajibun. Artinya wajib adalah siapa yang mengamalkan, yuthabu fa'iluhu, akan mendapatkan pahala, wa yu'aqabu tarikuhu, yang meninggalkan berdosa. Itu definisi wajib atau fardun. Artinya 5 salat ini ketika dikerjakan dia akan mendapatkan pahala bagi pelakunya. Jika ditinggalkan, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa. Itu konsekuensinya. Ada 5. Ahaduha, yang pertama, sholatul zuhri. Ya, jadi di sini dimulai dari sholat zuhur sebagaimana disebutkan di hadis yang menjelaskan bahwa malaikat Jibril mengimami 2 hari Nabi SAW, yang dua-duanya menjelaskan tentang awal waktu dan akhir waktu dari sholat 5 yang diwajibkan. Yang pertama adalah sholatul zuhri, wa summiyat bidzalika, disebut sholat zuhur li'annaha zahiratun wasatan nahari. Disebut sholat zuhur karena sholat tersebut nampak di tengah siang hari. Ya, artinya sholat tersebut itu dikerjakan betul-betul di awal di tengah siang hari. Ya, jadi nampak sholat tersebut. Nah, di sini salat yang diwajibkan tersebut adalah yajibu kullu minha bi awalil waqti wujuban muwassa'an. Termasuk salat zuhur ini, bahwa setiap salat dari yang jumlahnya 5 ini yang diwajibkan itu bi awalil waqti wujuban muwassa'an, wajib muwassa'. Jadi dengan datangnya waktu yang pertama atau munculnya awal waktu, ya, nanti kemarin kan sudah disebutkan di hadis itu tentang tanda-tandanya, maka seseorang itu masuk kepada satu zona wajib muwassa'. Jadi kalau awal waktu startnya itu sudah dimulai, ketika itu seorang muslim masuk kepada zona wajib muwassa'. Apa yang dimaksud wajib muwassa' di sini? Wujuban muwassa'an adalah kewajiban yang sifatnya longgar. Ya, kewajiban yang sifatnya longgar. Artinya dia punya rentang waktu, punya pilihan untuk apakah dia harus sholat wajib dulu, ya, seperti ini misalkan sholat zuhur, karena penjelasan di sini diawali dari sholat zuhur. Ketika start waktu awal zuhur itu dimulai, maka ketika itu seorang muslim dia punya pilihan, mau sholat zuhur dulu boleh, atau dia mau sholat sunnah dulu sifatnya, maupun sholat sunnah misalkan sunnah wudu ataupun sunnah tahiyatul masjid kalau dia sholatnya di masjid. Nah, dia punya pilihan.
dan masih punya kelonggaran yang lain, agak mundur sedikit, misalkan nggak tepat harus jam sekian di awal waktu, tidak. Jadi dia punya kelonggaran. Itu yang dimaksud dengan wajib muwassa'. Seperti halnya mengqadha puasa Ramadan. Ya. Itu mengqadha puasa Ramadan hukumnya wajib karena itu hutang. Membayar hutang kan hukumnya wajib, termasuk hutang hak-hak kepada Allah. Hutang puasa hukumnya wajib ditunaikan pada hari-hari yang lain. Seorang sahabiah yang mulia, namanya istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kuntu kana yakunu li yaumun min Ramadan. Aku memiliki hutang puasa Ramadan. Walam astati an aqdiyaha illa fi Sya'bana. Kan jauh banget. Dan aku tidak punya kesempatan untuk mengqadha puasa Ramadan tersebut atau membayar puasa Ramadan tersebut, hutang tersebut, kecuali setelah masuk bulan Sya'ban. Padahal setelah Sya'ban masuk Ramadan berikutnya. Berarti hampir 1 tahun Aisyah radhiyallahu anha dia baru mengqadha atau membayar hutang puasanya. Nah, ini masuk dalam kategori namanya wajib muwassa'. Kewajiban yang harus ditunaikan tapi proses penunaiannya itu longgar. Bisa di bulan Syawal, bisa di bulan Dzulqa'dah, bisa di bulan Safar dan seterusnya sampai bulan Sya'ban. Sampai bulan Sya'ban. Itu namanya wajib muwassa'. Illa an yabqa minal waqti ma yasa'uha fayadhiku hina idin. Maka kewajiban muwassa' ini kemudian membentang sampai waktu yang kemudian tidak ada kelonggaran sama sekali. Maka ketika itulah masuk kepada zona yang disebut dengan wajib mudhayya'. Ya. Minal waqti ma yasa'uha fayadhiku hina idin. Mudhayya'. Artinya kewajiban yang sifatnya terbatas. Maksudnya adalah ketika seseorang sudah masuk zona ini, masuk waktu ini, di mana waktu tersebut hanya cukup untuk mengerjakan sholat zuhur, maka dia tidak ada pilihan. Nggak boleh dia harus mendahulukan, saya mau sholat tahiyatul masjid dulu, saya mau sholat sunnah rawatib dulu. Nggak boleh. Karena waktunya sudah mudhayyak, sudah sempit, sehingga mau tidak mau dia harus menunaikan sholat wajibnya terlebih dahulu. Ya. Nah, waktu-waktu sholat ini terikat dengan istilah wajib muwassa' dan wajib mudhayyak'. Jadi as-salatul mafrudatu khamsun, bahwa sholat itu hukumnya wajib dan jumlahnya ada 5. Kewajiban itu dimulai dengan wajib muwassa' ketika masuk awal waktu, kemudian membentang sampai kemudian akhir waktu. Nah, di akhir waktu itulah kemudian disebut dengan wajib mudhayyak'. Kewajiban yang sempit yang dia hanya boleh mengerjakan yang wajib saja. Wa awwalu waqtiha zawal, ay mailu syamsi an wasatis samai, wa dhalika bi an yatahawwala adh-dhillu min jihatil maghribi ila jihatil masyriqi. Awal waktu dari sholat zuhur itu adalah ketika matahari itu zawal. Yang dimaksud zawal itu adalah mailus syamsi, yaitu condongnya matahari. Yang dimaksud dengan condongnya matahari adalah la bin nadhari li nafsil amri bal lima yadharu lana wa yu'rafu dhalikal mailu bitahawuli dhilli. Ya. Jadi yang dimaksud dengan waktu zawal itu waktu tergelincirnya matahari atau waktu condongnya matahari, itu bukanlah
bin nadhari li nafsil amri, bukan melihat kepada hakikat matahari itu sudah condong atau belum gitu. Ya, jadi kita tidak melihat patokannya kepada matahari, bukan. Jadi kita hanya memakai sesuatu yang nampak pada penglihatan kita, dan itu bisa diketahui dengan adanya bayangan. Nah, jadi kita patokannya bukan melihat kepada hakikatnya matahari itu betul-betul sudah di tengahnya belum, bukan. Tapi kita patokannya adalah memakai bayangan, ya, memakai bayangan. Sehingga di sini disebutkan wa yu'rafu dzalikal mailu bitahawulidz dhilli, di mana hal itu bisa diketahui dengan perpindahan bayangan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, memanjang, dari pendek memanjang dan seterusnya. Wa akhiruhu ay akhiru waqti sholati dhuhri idza sarra dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawali. Tadi awal waktu ya. Awal waktu adalah ketika matahari sudah tergelincir. Sudah tergelincir. Kita mengetahui bahwa matahari itu sudah tergelincir tatkala matahari itu ada efek bayangan dari sebuah objek, sebuah benda, di mana bayangan yang tadinya jatuh di arah barat menjadi jatuh di arah timur. Nah, berarti matahari sudah condong ke arah barat. Itu awal waktu. Adapun akhir waktu dari sholat zuhur adalah tatkala bayangan sebuah benda itu panjangnya sama seperti benda tersebut. Ya. Itu akhir dari waktu sholat zuhur. Ba'da dhilliz zawal. Ba'da dhilliz zawal. Jadi mengukurnya itu adalah setelah bayangan zawal. Ya, kemarin sempat saya singgung kalau tidak salah bahwa bayangan zawal itu adalah satu bayangan objek yang statis, yang tidak ada pergerakan sama sekali dalam waktu yang singkat. Jadi mengukurnya bukan dari objek atau benda tersebut, tapi dari bayangan. Yang bayangan tersebut statis, tidak ada perubahan, itulah waktu zawal. Itulah dhilluz zawal, bayangan zawal. Itu adalah waktu yang dilarang untuk sholat, sehingga waktu itu belum boleh dimulai untuk sholat, ya. Karena disebutkan di dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, kenapa seseorang itu dilarang untuk sholat pada waktu tengah hari, ketika matahari itu belum tergelincir, tepat masih di tengah satu objek bayangannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innaha hina idzin tusjaru jahannam. Karena ketika siang hari itu, ketika waktu itu, neraka jahanam apinya sedang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada satu alasan di sini bahwa tidak boleh seseorang untuk sholat ketika matahari tepat di awal di sebuah objek gitu ya, bayangannya belum berpindah. Watsaniyatu, yang kedua, sholatul asri, salat asar. Wa summiyat bidzalika limu'asaratiha waqta ghurubisy syamsi. Disebut salat asar karena mu'asarah. Mu'asarah itu sezaman, semasa. Jadi karena waktu asar itu sudah mendekati tenggelamnya matahari, maka disebut dengan, kalau dalam bahasa Arabnya, limu'asarah. Mu'asarah itu sejaman. Kalau bahasa kita ya sebaya gitu, seumuran. Ya beda setahun, beda 1,5 tahun. Itu tapi kalau sudah bermain-main itu seperti tahun yang sama, sebaya. Jadi perbedaannya tidak terlalu jauh. Sekolahnya mungkin ya sama, padahal beda 1,5 tahun, beda berapa bulan, tapi kelasnya sama. Maka itu dianggap sebagai sebaya. Nah ini antara asar dengan maghrib itu juga dekat, sehingga disebut limu'asaratiha waqta ghurubi syamsi, karena sezaman dengan hampir terbenamnya matahari, sehingga sholat ketika itu disebut dengan sholatul asri.
Wa awwalu waqtiha ziyadatu ala dhillil mithli. Nah, awal waktu dari salat asar itu ditandai dengan ketika bayangan sebuah benda itu sudah lebih panjang sedikit dari benda tersebut. Jadi akhir waktu salat duhur yaitu bayangan benda tersebut sama panjangannya dengan benda tersebut, kemudian ketika ditambah sedikit 1 senti lah katakanlah, maka itu sudah masuk waktu sholat asar. Wa'lam bi anna lil asri khamsatu awqatin. Ketahuilah bahwa sholat asar itu atau waktu asar itu ada 5 waktu. Jadi untuk sholat asar itu terbagi menjadi 5. Ahaduha yang pertama waktu fadilatin wa huwa fi'luha fi awalil waqti. Yang pertama adalah salat asar yang masuk dalam zona fadilah. Waktu fadilah. Waktu yang paling utama. Yaitu sholat asar yang dikerjakan di awal waktu. Dan ini berlaku secara umum untuk semua sholat ya. Untuk sholat-sholat yang difardukan. Karena kan sholat fardu itu waktunya sudah ditetapkan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu-waktu sholat sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, secara umum waktu yang paling utama atau waktul fadilah itu adalah fi awalil waqti, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang lain, ahabul a'mali ilallahi as-salatu li waqtiha wa birrul walidain. Di antara amal yang paling Allah cintai itu adalah salat di awal waktu dan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, waktu fadilah itu atau waktu yang paling utama itu wabil khusus terutama di sini untuk sholat asar itu adalah fi awalil waqti. Artinya kalau bayangan sebuah benda dia sudah lebih panjang sedikit dari benda tersebut, itulah masuk awal waktu. Ketika seseorang mengerjakan sholat pada waktu tersebut, itulah waktu yang utama. Waktu yang utama. Wathani waktul ikhtiyar, waktu pilihan. Jadi ada waktul fadilah, waktu yang utama. Yang kedua waktul ikhtiyar, waktu yang terpilih ya, artinya waktu yang dia di bawah derajatnya di bawah waktu fadilah, disebut dengan waktul ikhtiyar. Wa asara ilaihi al-musannifu biqaulihi wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlaini. Jadi waktu yang utama itu adalah setelah dimulai waktu asar sampai dikerjakan sholat asar selesai. Katakanlah kurang lebih sekitar 10 menit lah secara rata-rata atau 15 menit. 10 sampai 15 menit seseorang sudah cukup untuk mengerjakan sholat asar. Mungkin yang bacaannya agak panjang bisa sampai 10 menit, yang panjang lagi bisa sampai 15 menit. Nah, setelah waktu itu selesai ya, maka masuk ke dalam waktu ikhtiyar. Jadi statusnya di bawah waktu fadilah, di bawah waktu yang utama. Jadi dari sisi pahala pun berbeda, menentukan terhadap kualitas pahalanya. Sampai kapan waktu ini terbentang? Yaitu sampai panjang bayangan 2 kali dari panjang benda tersebut. Itu waktu ikhtiyar cukup panjang gitu ya. Jadi dari sejak selesai waktu fadilah sampai panjangan bayangan sebuah benda 2 kali dari benda tersebut. Li hadis Ibnu Abbas as-sabiq. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Ibnu Abbas kemarin ya. Yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa shalla bi al-asra hina kana dhilluhu mithlahu ya. Wa thalis, kemudian yang ketiga waktu zawaz ya. Waktu jawaz bila karahatin ya, ini yang ketiga. Waktu yang masih dibolehkan untuk sholat asar
tanpa ada karohah, tanpa makruh ya, jadi nggak makruh. Jadi itu masih boleh untuk sholat asar dan hukumnya nggak makruh. Makruh. Wa huwa min masiri dhilli mithlaini ila isfirari syamsi, yaitu dimulai dari panjang bayangan sebuah benda 2 kali panjang benda tersebut sampai suasana sore hari itu menguning ya, matahari memberikan efek suasana alam itu kuning. Kita biasanya kalau sore ini kerasa banget ini, karena di sini sekarang sedang musim kemarau yang cukup panjang, sudah berapa bulan kita nggak hujan ya. Sehingga kalau sore itu kita keluar rumah sekitar kurang lebih jam 5 lebih itu masuk terasa kuning banget itu cahaya. Nah itu ketika seseorang sholat ketika itu, dia masih dibolehkan sholat asar bila karohah, tanpa makruh. Hukumnya nggak makruh, ya nggak dibenci, itu masih boleh. Kalau kita perhatikan ada beberapa masjid, ya, yang di awal waktu misalkan katakanlah sekarang rata-rata kurang lebih jam 3 lebih ya, itu sudah adzan asar. Ada yang kemudian jam 4 baru adzan. Nah kalau jam 4 adzan itu berarti dia masuk ke dalam waktu ikhtiar. Nah kemudian ada, saya perhatikan di kampung-kampung itu para petani itu pulang dari sawah, ada yang baru cari rumput, itu udah sore, udah menjelang ya kayak gitu, udah mulai mau maghrib tapi waktu masih terang, kuning kayak gitu cahayanya. Kemudian dia mandi, sholat. Itu waktul jawaz bila karaha. Itu masih boleh sholat asar. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waqtul asri ma lam tasfiru syamsu, rawahu Muslim. Waktu asar itu adalah selama matahari belum memberikan efek kuning ke alam ini ya, ke dunia ini. Warabi, kemudian yang keempat, waktu jawaz ma'al karaha. Waktu di mana seseorang masih dibolehkan untuk sholat asar namun dibenci perbuatan itu ya, waktu itu dibenci untuk ditunaikan sholat asar. Wa huwa min isfirari syamsi ila ghurubiha, yaitu dari sejak matahari menguning mulai berubah itu kan, menguningnya sudah mulai hilang sampai betul-betul terbenam matahari, itu boleh untuk sholat asar tapi dibenci, tidak disukai. Wa asara ilaihil musannifu biqaulihi, ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh penulis dengan perkataannya wa fil jawazi ila ghurubi syamsi, di mana waktu boleh untuk sholat asar itu adalah sampai terbenamnya matahari. Hanya saja tadi dirinci menjadi 2. Waktu jawaz itu yang pertama adalah jawaz bila karaha, yang kedua jawaz bi karaha ya, yang satu masih boleh sholat asar tapi tanpa karohah, tanpa dibenci. Yang kedua masih boleh tapi perbuatan itu dibenci ya, itu yang untuk waktu yang ketiga dan keempat. Wal khamisu, adapun yang kelima, waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Wa huwa ta'khiruha ila an yabqa minal waqti ma la yas'uha. Jadi waktu yang kelima ini dari sholat asar ini yang diharamkan adalah mengakhirkan sholat asar sampai waktu yang kemudian tidak cukup untuk mengerjakan sholat asar ya. Berarti tadi yang sudah mulai gelap, kemudian matahari mau terbenam, kemudian dia mulai sholat. Nah ketika sholat itu tidak cukup untuk sholat asar, baru rakaat 3, rakaat 2 terbenam matahari. Artinya betul-betul ketika matahari terbenam. Nah waktu itu adalah waktu tahrim, di mana Nabi SAW melarang kita untuk mengubur jenazah kita dan melarang kita untuk sholat di 3 waktu itu, yaitu dari waktu sejak terbitnya matahari, waktu zawal, kemudian waktu ghurubus syamsi. Apa hikmahnya? Hikmahnya disebutkan bahwa waktu-waktu tersebut adalah supaya kita itu jauh dari mengikuti atau menyerupai orang-orang kafir. Hikmahnya, sehingga ada larangan itu. Jadi sebelum Islam itu datang,
Ya, artinya dengan syariat yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, ada kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir yang itu turun temurun. Apa itu kebiasaan tersebut? Yaitu mereka bersujud, beribadah, mengagungkan kepada matahari dan bulan. Sehingga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Janganlah kalian itu sujud kepada matahari dan kepada bulan, tapi sujudlah kepada zat yang menciptakan keduanya. Nah, kebiasaan itu turun-temurun, sudah menjadi tradisi mereka, orang-orang kafir. Kemudian datanglah Islam. Maka Islam kemudian memberikan kriteria mana yang dibolehkan, mana yang tidak boleh. Sehingga Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Nah, di antara kebiasaan tradisi orang-orang kafir ketika itu adalah mereka sujud ketika matahari terbit, ya, muncul, mereka sujud. Mereka mengagungkan matahari karena itu dianggap sebagai fenomena alam yang paling luar biasa, yang paling besar, dan itu muncul setiap hari. Energi yang paling besar. Kemudian ketika di tengah siang hari, ketika terik sangat menyengat. Kemudian ketika matahari terbenam, mereka juga mengagungkan matahari. Nah, tradisi ini kemudian dilarang oleh Nabi SAW bagi kaum muslimin supaya apa? Supaya tidak menyerupai mereka. Sehingga sholat ketika itu, menguburkan jenazah ketika itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Wathalithu, kemudian sholat yang diwajibkan yang ketiga adalah sholatul maghrib. Wasumiyat bidzalika li fi'liha waqtal ghurub. Disebut sholat maghrib karena sholat tersebut dikerjakan setelah matahari terbenam. Ya, dari kata gharaba yaghribu, maghrib, tempat terbenamnya. Wa waqtuha wahidun, waktunya hanya cuma satu. Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu setelah matahari terbenam. Wa bimiqdari ma yu'dhanu syahsu wa yatawaddau wa yasturul auratu wa yuqimus shalah wa yusalli 5 raka'atin. Waktunya hanya satu, yaitu dengan ukuran di mana seseorang diizinkan untuk berwudu, lalu kemudian memakai bajunya untuk menutupi auratnya, kemudian dia mendirikan sholat, kurang lebih kalau dia mengerjakan sholat, rentang waktunya adalah 5 rakaat. Jadi kalau dia sholat 5 rakaat, kurang lebih seperti itu ukuran waktunya. Fa in intaqadha hadzal miqdaru kharaja waqtuha. Kalau ukuran ini, ya, ukuran kira-kira orang sholat 5 rakaat, 5 rakaat standar, bukan standarnya orang sekarang. Sekarang standarnya berapa sih kalau orang sholat sendirian? Ya, seperti ayam mematuk itu, makanya dilarang oleh Nabi SAW. Itu nggak boleh. Ya. Seseorang sholatnya seperti ayam yang sedang makan, tok 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 tok, itu nggak boleh. Baru rukuk udah berdiri. Ini kasihan ini kalau ada orang-orang, mohon maaf, yang badannya besar, kalau dia jadi makmum, atau orang-orang yang sudah lanjut usia. Ya. Ada jamaah di salah satu masjid yang saya perhatikan. Ya. Karena di situ ada kajian yang rutin kita sampaikan. Ada Pak Haji, dia usianya udah lanjut usia, tapi alhamdulillah masih bisa ke masjid tanpa memakai tongkat, dia berjalan pelan-pelan. Saya perhatikan kalau sujud bagaimana, pelan sekali, dia mau menyentuh lantai pelan sekali Pak, dek baru nyampe itu. Coba bayangkan kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia belum sujud selesai sudah baca Al-Fatihah lagi itu imamnya, kan kasihan. Ya, nah, ada orang-orang yang di akhir usianya luar biasa. Ya, semoga Allah memberikan istiqomah, ya, dan kita juga mendapatkan istiqomah dalam kebaikan. Maka mikdarnya itu ukurannya adalah ya ukuran standar, ada standarnya, ada rasa di situ. Standar secara umum orang yang sholatnya tumakninah betul, kemudian membaca ayat-ayatnya juga dia tartil. Ketika ruku dia membaca bacaannya ruku yang tumakninah, dia meresapi makna-maknanya gitu kan, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya.
kita ngajarin sama anak kita juga masih ya namanya anak-anak ya, mungkin kita dulu juga seperti itu gitu ya. Kalau perhatikan, ayo nak sholat dulu, ya sholat gitu. Baru ngomong seperti itu, udah balik, udah ya. Loh kapan sholatnya? Barusan. Cepet banget itu ya. Yang penting dia sudah tertanam lah, harus sholat gitu. Masalah dia jenggelit itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa dulu. Tapi yang lebih bagus ngajarkan ya itu di masjid. Ya, itu di masjid, jadi dia ngikutin imam tenang gitu, enak. Hadza ma masya alaihi al-musannif wa huwa jadidus Syafi'i. Dan ini pendapat terbaru dari Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i itu punya qaulul qadim, punya qaulul jadid, ada pendapat lama, ada pendapat yang baru. Pendapat yang baru dari Imam Syafi'i, waktu sholat maghrib itu sedikit sekali. Dari sejak matahari sudah terbenam sampai kemudian seukuran orang sholat 5 rakaat. Ya. Dia persiapan dari wudhu, kemudian dia memakai baju, setelah itu dia kurang lebih seukuran orang sholat 5 rakaat. Ya. Kalau sholat isya berjamaah itu kan rata-rata 10 menit lah. 10 menit sholat. Kalau agak panjang sedikit ya 15 menit. Ya. Itu pendapat terbaru dari Imam Syafi'i. Was-sahihu huwa qadimus Syafi'i wa makhtarahu an-Nawawi. Tapi yang benar, pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran adalah pendapat lama dari Imam Syafi'i, yaitu sebagaimana yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, ya, Imam Nawawi, yaitu salah satu imam yang berintisab kepada madhab Syafi'i. Jadi yang menjelaskan tentang kitab-kitab atau pendapat-pendapat Imam Syafi'i, yaitu Imam Nawawi. Nah, beliau Imam Nawawi lebih memilih kepada pendapat lama dari Imam Syafi'i untuk waktu salat maghrib. Wa huwa anna waqtal maghribi yamtaddu ila maghibi syafaqil ahmar. Jadi, salat maghrib itu terbentang sampai hilangnya cahaya merah. Ya, jadi kalau sudah azan maghrib itu, coba perhatikan di ufuk barat itu masih ada cahaya merah kayak gitu. Itu kalau betul-betul tidak tersisa sama sekali, kemudian menjadi gelap gulita, berarti itu sudah masuk sholat isya. Itu tanda-tanda alamnya. Li hadis Buraidah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mawaqitis salati. Hal ini didasarkan kepada hadis Buraidah ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang waktu sholat, dan orang tersebut fasalla bihi yaumaini. Lalu kemudian Nabi SAW sholat dengan orang tersebut atau mengimami orang tersebut dalam 2 hari. Ya. Jadi ini penjelasan Nabi secara fi'liyah, ya, secara praktek. Jadi terkadang kita menjawab satu pertanyaan itu tidak harus dengan jawaban lisan, tapi dengan praktek langsung. Ya. Misalkan kita ada anak kecil misalkan, ini kan lagi ramai layang-layang gitu ya, lagi ramai layang-layang. Kalau anak kita nanya, bikin layang-layang gimana sih, kok bisa terbang seperti itu? Udah kita diam aja, ambil bambu, ambil golok, ambil benang, raut dulu gitu ya. Udah liatin aja. Terus dikasih penutupnya gitu, kasih plastik, kemudian terbang. Itu layang-layang gitu. Baru dijelaskan, itulah layang-layang, seperti itu caranya. Nah di sini Nabi SAW ada seseorang bertanya tentang waktu-waktu sholat. Maka beliau SAW mengimami orang tersebut selama 2 hari. Wa fihi, di dalam prakteknya, fasalla bihil maghrib fil yaumil awal hina ghabatis syamsu. Pada hari yang pertama, ketika mengimami orang tersebut, beliau SAW sholat maghrib ketika matahari baru terbenam. Setelah matahari terbenam, betul-betul terbenam, Nabi memulai sholat maghrib. Wa shallaha fil yaumi tsani, kemudian pada hari yang kedua, qabla an yahibas syafaq, Nabi akhirkan sholat maghribnya
Jadi sebelum mega merah di ufuk barat itu menghilang, ya, sudah mulai ada tanda-tanda mulai pudar, Nabi sholat maghrib. Nabi sholat maghrib. Thumma, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina as-sa'ilu an waqti shalah?" Kemarin mana yang nanya tentang masalah waktu sholat? Faqala ar-rajul, "Ha ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waktu salatikum baina ma ra'aitum." Rawahu Muslim. Waktu sholat yang Anda tanyakan tentang sholat maghrib adalah sholat yang waktunya sebagaimana Anda lihat tadi dalam 2 hari itu. Hari yang pertama sejak matahari terbenam, hari yang kedua sebelum syufuk atau syafaqul ahmar, mega merah itu menghilang. Yaitu waktu sholat maghrib. Jadi kalau memakai ukuran menit ya lebih panjang daripada pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Tapi ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, ya, dan ini secara umum yang dipakai. Warabi'atu, yang keempat, salatul isya, salat isya. Wa summiyat bidzalika li'annaha tuf'alu fi waqtil 'asya. Disebut salat isya karena ini dikerjakan pada waktu asya. Dalam bahasa Arab hidangan malam itu disebut dengan asya, ya, sehingga disebut waktu isya, makan malam, ya, makan malam. Wa awwalu waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar. Nah, waktunya adalah setelah mega merah di ufuk barat itu menghilang tadi. Akhir dari waktu salat maghrib selesai, hilang, sudah gelap gulita, masuk waktu isya. Wa amma akhiru waqtiha falaha waqtani. Adapun akhir waktu isya ada 2. Akhir waktu isya ada 2. Ahaduhuma ikhtiyarun wa asara ilaihi biqaulihi wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthul lailil awal li hadis Ibnu Abbas as-sabiq. Yang pertama waktu ikhtiar, waktu akhir dari sholat isya, tapi disebut waktu ikhtiar, waktu pilihan. Dia masih boleh sholat isya ketika itu. Tapi ini termasuk kategori akhir waktu sholat isya, yaitu dari selesai waktu fadilah tadi pada penjelasan sholat maghrib sampai sepertiga malam yang pertama, ya. Kalau kita mulai jam 8 misalkan sampai jam 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 bagi 3 kurang lebih berapa? 3 jaman lah, 8, 9, 10 sampai jam 11. Jam 8 kita mulai isya, ya, kurang lebih setengah jam itu waktu fadilah. Nanti setelah itu sampai jam 11 itu namanya waktu ikhtiar. Akhir waktu tapi ikhtiar, masih boleh di situ. Ada boleh kita memilih untuk sholat isya di akhir waktu. Wa tsani waqtul jawaz wa asyara ilaihi. Ya. Yang tadi waktu ikhtiar, yang kedua waktu jawaz, waktu yang masih dibolehkan. Dan ini sebagaimana diisyaratkan oleh muallif fil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Adapun waktu jawaz itu sampai terbitnya fajar yang kedua. Wa huwal musamma bil fajri shadiq, yaitu yang disebut dengan fajar shadiq. Jadi waktu subuh. Batas akhirnya ya tengah malam itu dari jam 11 sampai waktu subuh itu jawaz. Ya, waktu jawaz. Jadi kalau kita misalkan habis dari mana, safar misalkan maghrib sampai rumah, rasanya sampai sekali tidur, kemudian bangun-bangun jam 12 malam misalkan, itu masih boleh sholat isya. Atau bangun jam 2 sholat isya, karena itu waktu jawaz. Dan tandanya kalau fajar shadiq itu adalah intisyaru dawihi mu'taridhan bil ufuq, wa hadha dawu la ya'qibuhu dhalamuhu bal ya'qibuhu an-nahar. Ini yang disebut dengan fajar shadiq. Fajar ada 2, fajar kadhib, fajar shadiq. Fajar shadiq itu menjadi tanda masuknya waktu subuh, waktu fajar. Yaitu ditandai kalau fenomena alam itu yaitu dengan munculnya cahaya di ufuk timur tapi terbentang secara horizontal. Ya, jadi kalau ada pegunungan seperti ini atau di lautan, cahayanya itu dia horizontal, itu namanya fajar shadiq. Ya, jadi mungkin ini bisa dipraktekkan kalau kita
camping, mendaki gunung atau kita naik kapal, silahkan di jam-jam itu tunggu waktu itu. Kalau kita pernah melihatnya ada waktu yang di situ terbentang cahaya secara horizontal di ufuk timur, itulah fajar shadiq. Tapi kalau cahayanya itu memancar secara vertikal, itu namanya fajar kadzib. Jadi itu belum masuk waktu sholat untuk sholat subuh. Dan fajar kadzib itu kalau muncul cahaya vertikal, maka setelah itu cahayanya menghilang, kemudian gelap. Tapi kalau fajar shadiq, cahayanya terbentang, lama-lama terang. Nah, lama-lama terang sampai kemudian terbit matahari, itu bedanya. Jadi kalau ada cahaya yang kemudian diikuti terang, itu namanya fajar shadiq. Amma al-fajrul awal wa huwa al-musamma bil fajril kadhib fa alamatuhu anna daw'ahu yakunu mustatilan fis sama thumma yazulu wa ta'aqibuhu dhulmah. Ya, sudah disebutkan. Wal khamis, yang kelima, salatus subhi. Wa sumiyat bidzalika li annaha tuf'alu fi awwalin nahar wa awwal waqtiha tulu'ul fajri tsani wa huwa as-sadiqu kama marra wa amma akhir waqtiha falaha khamsatu awqatin ka salatil asri. Adapun sholat subuh itu disebut dengan sholat subuh karena dikerjakan pada waktu awal hari. Awal hari dalam bahasa Arab disebut dengan subuh. Dan awal waktunya dimulai sejak terbitnya fajar yang kedua, yang disebut dengan fajar shadiq, sebagaimana yang sudah disebutkan. Adapun akhir waktunya ada lima, sebagaimana penjelasan tentang waktu-waktu sholat asar. Yaitu ada waktul fadilah wa huwa awalu waqti, waktu fadilah di awal waktu. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subha bil ghalas wa huwa shiddatul dhulumah, rawahul Bukhari. Awal waktu subuh adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh dalam keadaan masih gelap. Itu disebut dengan waktul ghalas. Jadi kalau tidak ada lampu kita salat berjamaah, kanan kiri tidak terlihat siapa, tidak jelas terlihat. Tapi kalau kita keluar sudah ada cahaya di ufuk timur, itu namanya waktu fadilah, waktu yang paling utama, awal waktu. Waktu yang kedua, waktu ikhtiar. Wa dzakarahu al-musannif fi qawlihi wa akhiru fil ikhtiyar ila al-isfar. Akhir waktu yang disebut dengan ikhtiar itu adalah ketika matahari ketika cahaya mulai terang. Jadi kalau kita sholat berjamaah sudah mulai terang, kanan kiri sudah mulai terlihat jelas siapa fulan-fulan. Watsalis waktul jawaz. Waktu jawaz itu sebagaimana penjelasan asar, waktul jawaz bila karaha. Ingin saya selesaikan ini biar pindah ya, agak cepat. Waktul jawaz bila karaha, waktu boleh tanpa karaha, tanpa dibenci. Minal isfar ila tulu'il hamrah. Dari sejak tadi agak terang sampai tulu'il hamrah, muncul warna merah. Ini kalau pagi seperti musim kemarau sangat jelas sekali. Matahari belum terbit tapi sudah merah menguning kayak gitu. Maka itu jawaz bila karaha ya. Kalau bangunnya kesiangan itu masih boleh subuhan enggak? Boleh gitu. Warabi waktul jawaz mal karaha. Boleh untuk salat subuh tapi dibenci. Wa huwa min tulu'il hamrah ila isyraqis syamsi. Sejak muncul warna agak merah menguning kemudian sampai betul-betul matahari terbit. Wa asara ilaihil musannif biqaulihi wa fil jawazi ila tulu'is syamsi. Waktu jawaz itu adalah sampai terbitnya matahari. Wal khamis waktu tahrim. Waktu tahrim itu adalah ta'khiruha ila an yabqa minal waqti ma la yas'uha. Yaitu akhir waktu yang seseorang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan sholat subuh ya. Jadi sudah betul-betul mendekati terbitnya matahari kemudian sholat subuh dan enggak mencukupi untuk sholat subuh, maka itu hukumnya haram karena bertepatan dengan terbitnya matahari. Terakhir, faidah. Ini untuk menjawab terkait permasalahan untuk orang-orang yang di ufuk di bagian kutub utara misalkan atau kutub selatan. Ya siapa tahu ada di antara kita mengunjungi satu negeri atau apa di daerah situ ya. Maka kita harus punya pengetahuan tentang ini. Ini disebutkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Hay'atu Kibaril Ulama bi Saudiyah ma khulasatuhu, yang disebutkan secara ringkas.
ma kana yuqimu fi biladin yatamayazu fihi al-lailu minan nahari bi tulu'i fajri wa ghurubi syamsi illa anna an-nahara yatulu jiddan wa fi as-sayfi wa yaqsuru fi as-shita'i wajaba 'alaihi an yusalli as-salawatil khams bi awqatiha al-ma'rufah syar'an li'umumi qaulihi ta'ala. Jadi bagi seseorang yang tinggal di negeri di mana di situ masih ada dia fenomena alam terbit matahari dan terbenamnya matahari, akan tetapi malamnya lebih panjang dari siangnya atau siangnya lebih panjang dari malamnya pada musim-musim tertentu, maka dia menunaikan sholatnya tetap mengikuti fenomena-fenomena alam tadi berdasarkan yang disebutkan di dalam hadis, tanda-tandanya itu. Kenapa? Karena inilah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi berdasarkan firman Allah ini supaya kaum muslimin itu mengerjakan sholat ketika matahari terbit, ya, artinya tanda-tanda adanya matahari tadi, atau ketika terbit fajar. Jadi ini menjelaskan tentang fenomena alam yang menjadi tanda patokan seseorang untuk menunaikan sholat. Wa man kana yuqimu fi biladin la taghibu anha asy-syamsu sayfan wa la tatlu'u syita'an aw fi biladin yastamiru naharuha ila 6 ashhur wa yastamiru lailuha ila 9 ashhuri mathalan wajaba 'alaihim an yusallu shalawatil khamsi fi kulli 24 sa'atan wa an yaqdiru laha awqatiha. Nah, bagi orang yang tinggal di negeri yang di situ dia mendapatkan waktu siangnya sampai sekian bulan, jadi tidak ada terbit matahari. Ada nggak daerah seperti itu? Ada. Atau dia malam terus sekian hari tidak mendapatkan siang hari, maka dia cara menunaikan sholatnya adalah sholat dengan ukuran setiap 24 jam. Jadi memakai standar ukuran waktu 24 jam yang secara umum terjadi di biladil muslimin. Kemudian dia menentukan waktunya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dia memakai patokan negeri yang paling dekat. Ya, kalau dia tinggalnya di sana, negeri yang paling dekat misalkan daerah apalah sana, New Zealand apa? Swiss, ya, daerah Swiss itu kan di bagian utara itu, ya. Maka dia melihat kepada negeri yang paling dekat. Kalau subuh jam berapa, kalau siang zuhur jam berapa, asar jam berapa. Nah, kita minta informasi fatwa ke lembaga yang jelas di sana. Nah, zuhurnya sekian, asarnya sekian. Itu menjadi patokan untuk dikerjakan selama 24 jam. Setiap 24 jam kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, itu patokannya. Namun, nah ini untuk menjawab keraguan ketika, jadi ini juga dipakai ketika ini terjadi di akhir zaman yang itu akan muncul di seluruh muka bumi, bukan hanya di bagian utara saja, negeri-negeri utara. Karena nanti di akhir zaman, yaitu tatkala munculnya fitnah Dajjal, itu akan terjadi satu fenomena alam yang sangat langka. Ketika fitnah Dajjal atau Dajjal itu muncul, jadi Dajjal ini bukan ilusi. Dajjal itu bukan tokoh fiktif, tapi itu betul-betul manusia, keturunan, ya, yang akan menjadi fitnah bagi seluruh manusia. Kata Nabi SAW, ada pertanyaan dari sahabatnya, ma labithahu fil ardi, berapa lama Dajjal tinggal di bumi untuk memunculkan fitnah? Kata Nabi SAW, arba'una yauman, 40 hari. Jadi cuma 1 bulan lebih sedikit akan tinggal di bumi memunculkan fitnah. Tapi selama 40 hari itu, yaumun kasana, ada 1 hari yang lamanya seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin, 1 hari yang lamanya seperti 1 bulan. Wa yaumun kajumatin, atas ada 1 hari yang lamanya seperti 1 pekan. Wasairu ayamihi ka ayamikum, dan sisa-sisa harinya seperti hari-hari kita seperti ini. Itu terjadi di seluruh muka bumi. Faqila, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah,
alladzi kasanatin ayakfina fihi salatu yaumin. Nah, ini bagi orang-orang yang jarang sholat kan kesempatan. Wahai Rasulullah, kalau satu hari itu seperti 1 tahun, berarti saya boleh dong sholatnya seperti 1 hari saja. Oh enggak gitu ya. Enggak seperti itu. Nabi mengatakan la iqdiru lahu, ukur sendiri oleh kalian. Diukur kira-kira biasanya kalau hari-hari yang standar itu kalian kebiasaan subuh jam berapa. Alhamdulillah ini patokan jam itu artinya di akhir zaman itu untuk membantu itu. Untuk mengukur karena fenomena alamnya sudah kacau. Jadi kita ngukurnya pakai jam. Oh biasanya subuh jam 5, zuhur jam 12, asar jam 4, maghrib jam 6, isya jam 8. Nah ini misalkan sudah jam 4 kok kayak masih pagi, jam 4 sore. Udah jam 4 sore ini harusnya kok kayak masih pagi. Ya udah sholat asar. Jam 6 kok masih ada matahari. Udah sholat maghrib. Jam 8 kok masih terang. Ya udah sholat isya. Selama 24 jam. Nah, itu akan terjadi di akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita nggak mendapati zaman itu. Karena itu sangat luar biasa fitnah Dajjal. Dan tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan setiap nabi itu anzara min fitnati Dajjal, pasti akan memperingatkan kaumnya tentang fitnah Dajjal. Itu ada buku tebal itu ya, yang menjelaskan khusus tentang masalah fitnah Dajjal. Hada wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita dikuatkan dari segala fitnah. Wabil khusus fitnah terbesar adalah fitnah Dajjal. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa mengamalkan dari setiap apa yang kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.